Perkenalkan, nama saya Yohana Yulita dengan NIM C0202405 dari Prodi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Di sini saya akan memulai video presentasi dengan judulnya Aspek Fiskal dari Aset Lancar berupa piutang usaha dan persediaan. Materi yang akan saya sampaikan ada 4, yaitu pengertian pajak. Pertama, nilai. Kedua, itu konsep pajak PPN yang timbul dari piutang. Ketiga, itu perlakuan pajak pada piutang tak tagih. Dan terakhir, perlakuan pajak pada persediaan. Pengertian, PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Pajak ini bersifat tidak langsung karena yang menyetorkan pajak ke pemerintah bukanlah konsumen akhir, melainkan pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Namun, beban pajak ini pada akhirnya tetap ditanggung oleh konsumen akhir. Konsep pajak PPN yang timbul dari piutang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak tambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, terutama PP yang terjadi pada saat pertama penyerahan atas BKP, yaitu penyerahan BKP berwujud yang menurut hukum dan sifatnya berupa barang bergerak terjadi saat kedua, BKP berwujud diserahkan secara langsung ke pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli. Yang ketiga, BKP berwujud diserahkan ke juru kirim atau pengusaha jasa angkutan atau kurir. Kedua, penyerahan BKP berwujud berdasarkan hukum dan sifatnya berupa barang tidak bergerak terjadi saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP berwujud tersebut secara nyata atau secara hukum ke pihak pembeli. Dan yang terakhir, impor BKP yang terjadi saat BKP dimasukkan ke dalam daerah pabean. Pelakuan pajak pada piutang tak tertagih pada dasarnya secara akuntansi maupun fiskal, piutang yang nyata-nyatanya tak tertagih dapat dibebankan dalam laporan laba rugi perusahaan. Pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 STDTD, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dalam kurung Undang-Undang PPH menjelaskan bahwa piutang tak tertagih dapat menjadi pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak wajib pajak dalam negeri atau WPDN dan badan usaha tetap atau dalam kurung BUET. Piutang tak tertagih sebagaimana dikutip di bawah ini, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Kedua, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Yang ketiga, piutang yang nyata-nyata tak dapat ditagih tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau yang kedua adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Pengaturan lebih lanjut mengenai piutang tak tertagih diatur dalam PMK nomor 105, PMK 03 2009, dalam kurung PMK 105 2009, STD, PMK nomor 207, PMK 010 2015 atau PMK 207 tahun 2015 sesuai dengan pasal 1 PMK 105 2009 mendefinisikan piutang yang nyata-nyata tak dapat ditagih sebagai piutang yang timbul dari transaksi bisnis yang wajar sesuai dengan bidang usahanya. Yang nyata-nyata tak dapat ditagih meskipun telah dilakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir oleh wajib pajak.
Namun, tak semua jenis piutang tak tertagih dapat dibebaskan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak. Pasal 2 PMK 207 2015 mengatur bahwa piutang tak tertagih yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah piutang timbul di bidang usaha bank, lembaga pembiayaan, industri, dagang, dan jasa lainnya. Sementara, piutang tak tertagih yang berasal dari transaksi bisnis dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan WP tidak dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak. Perlakuan pajak pada persediaan. Berdasarkan pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan mengatur bahwa penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan, sedangkan penilaian pemakaian persediaan barang untuk perhitungan harga pokok hanya boleh dilakukan dengan cara atau metode pencatatan persediaan sebagai berikut. Yang pertama, metode masuk pertama, keluar pertama, atau first in, first out, atau disingkat FIFO. Metode ini berasumsi bahwa barang yang pertama kali dibeli merupakan barang yang pertama kali dijual, dan barang yang terakhir kali dibeli merupakan barang yang tersisa sebagai persediaan. Yang kedua, metode biaya rata-rata. Metode ini mengasumsikan bahwa harga beli sebuah persediaan yang dibeli terakhir akan menjadi beban pokok penjualan terlebih dahulu. Pada saat terjadinya transaksi penjualan, nilai persediaan yang akan dilaporkan adalah berdasarkan harga beli persediaan pada awal persediaan. Jadi, berdasarkan materi yang saya sampaikan, kita akan menarik kesimpulan bahwa PPN timbul pada saat terjadi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, bukan pada saat pembayaran diterima. Artinya, meskipun penjualan masih berupa piutang dan belum dibayar oleh pelanggan, PPN tetap terutang dan wajib disetor serta dilaporkan. Untuk piutang tak tertagih secara pajak penghasilan dapat dibebankan sebagai biaya sehingga dapat mengurangi penghasilan kena pajak, sepanjang memenuhi persyaratan yang dilakukan dalam peraturan perpajakan. Namun, dari sisi PPN, pajak keluaran yang sudah dipungut pada saat penyerahan pada dasarnya telah harus disetor, kecuali memenuhi ketentuan tertentu sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan pada persediaan saat pembelian akan timbul pajak masukan yang dapat dikreditkan. Apabila memenuhi syarat formal dan material, ketika persediaan dijual akan timbul pajak keluaran. Apabila persediaan rusak atau hilang, terdapat ketentuan khusus terkait pengkreditan pajak masukan yang perlu diperhatikan. Cukup sekian hasil materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian atau pengucapan. Saya tutup dan saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.